Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Jaka Soleh di Tanzal 2419, YouTuber asal Gunung Batu, Bogor. Ngopi lagi guys, ini yang keberapa kali nih ngopi, nggak tahu ya. Di malam hari ini, malam Sabtu, tepat tanggal 15 Desember tahun 2023. Guys, ini saya di luar, eh, terasa ini angin sepoi-sepoi ya, di jam 8 kurang. Kalau di dalam rasanya agak panas, ngelekeb, kata orang Sunda mengelekeb ya. Panas guys. Ya gitulah, dikasih hujan, dingin. Dingin katanya, becek kemana-mana, jadi males. Nggak hujan, panas, lekep. Gerah euy. Ya begitulah. Maka dari itu dilatih kita untuk selalu bersyukur gitu ya, apapun yang terjadi. Karena semua yang terjadi, semua yang menimpa kita itu, kita tidak kita tidak tahu apakah itu bisa menjadi yang terbaik atau tidak. Yang pastinya pasti itu menjadi yang terbaik. Kadang kita selalu punya prasangka yang kurang bagus gitu, karena hanya Allah sajalah yang mengetahui sesuatu yang baik untuk hambanya. Itu guys. Kadang sesuatu yang baik itu bisa jadi tidak baik menurut Allah. Kadang apa yang menjadi tidak baik menurut kita bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Selalu berusaha itu, dilatih itu untuk selalu menerima ridho akan yang kita alami gitu. Susah sih emang, tapi perlu dilatih, perlu mentalnya diasah terus. Jadi pikirannya harus luas tuh. Pola, pola pikirnya harus apa ya, harus banyak nih, harus sering ngobrol sama orang-orang yang memang bisa mendinginkan suasana itu. Bukan ngobrol bersama orang-orang yang memanaskan suasana itu. Kompor madug kata orang Sunda sama. Jadi gitu guys. Teruslah dilatih hati ini untuk selalu menjadi eh, mempunyai pandangan yang luas gitu, mempunyai hati yang bijaksana, arif gitu. Kalau bisa selalu kita mencari ilmunya itu ya. Jadi ilmu bagaimana memanage hati ini, manajemen kolbu kata Agim namanya, harus dilatih gitu ya. Ini saya habis pulang dari pengajian tuh ya, pengajian di sebelah di Masjid Al Barokah RW 5 Gunung Batu Bogor ya. Jadi saya ingat tuh eh, sesuatu atau ilmu yang saya dapat dari pengajian itu, diantaranya
tentang sahur gitu ya. Jadi begitu barokahnya gitu sahur gitu ya, waktu sahur. Jadi sangat dianjurkan gitu ya, orang yang hendak akan berpuasa, entah itu puasanya sunnah ataupun wajib, diusahakan bersahur itu, makan sahur walaupun sedikit gitu, sedikit hanya roti saja tuh, satu ini roti gitu, sini seginilah, itu bisa dikatakan sahur gitu. Jadi bisa menguatkan, bisa menambah ketahanan gitu. Jadi nanti di siangnya itu bisa bertahan. Ada perbedaan dengan orang yang tidak sahur gitu ya. Emang ada sebagian yang tidak sahur juga, biasa tidak sahur tapi kuat. Tapi diusahakan gitu sahur itu dianjurkan. Terus sahurnya juga kalau bisa diakhirkan gitu ya. Jadi setengah jam menjelang sholat subuh gitu. Jadi waktu imsak itu sebenarnya itu tanda itu agar kita berhenti mempersiapkan untuk bersiap untuk memulai puasa. Jadi bukan imsak itu bukan memulai tandanya puasa itu. Jadi kata Ustadz itu kalau imsak, kalau memang kita telat itu masih bisa itu untuk makan dan minum. Jadi tanknya mulainya puasa itu pas subuh gitu, aja subuh. Nah, jadi kalau di waktu sahur itu adalah waktu yang barokah juga tuh untuk berdoa itu. Berdoa tentang menyangkut permintaan kita yang berhubungan dengan dunia itu. Sah-sah saja itu agar karirnya gemilang itu, ataupun doa-doa mempunyai keinginan sesuatu yang belum terkabul bisa kita memanjatkan gitu ya di waktu sahur, karena akan diijabah gitu ya, kemungkinannya itu karena waktu yang sangat mustajab tuh, salah satunya waktu ketika kita sedang bersahur gitu. Jadi diakhirkan ya kalau bisa, sahur itu disunahkan. Beda halnya dengan berbuka puasa itu disegerakan gitu ya. Bukan segera, misalkan jam 6 maghrib kita setengah 6 buka, bukan ya. Maksudnya batal setelah duk maghrib langsung batal. Itu jangan ditunda-tunda, itu makruh gitu. Itu yang pertama tuh ya, tentang sahur. Yang kedua yang saya dapatkan dari pengajian itu yang saya petik, yaitu tentang bersedekah gitu. Buruan sedekah ya. Dari sekarang mumpung ada uangnya, mumpung ada rezekinya, bersedekahlah gitu. Karena nantinya ada waktu di mana uh, manusia itu tidak akan bisa bersedekah gitu. Walaupun kita punya harta yang banyak, uh, uang atau apapun gitu ya, kita nanti tidak bisa bersedekah, tidak ada yang mau menerimanya karena semua sudah berkecukupan gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Sampai di masa nanti tidak ada orang yang miskin, semuanya kaya, atau tidak ada yang mau menerima sedekah. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda mau kiamat, itu salah satunya itu. Jadi kita mencari-cari ini, orang miskin nggak ada, susah itu untuk bersedekah, itu nggak ada yang mau menerima itu. Dan ini merupakan salah satu tanda nanti akan kiamat. Kemudian yang saya dapatkan dari pengajian itu diantaranya itu, saya baru tahu nih, kita sering mendengar yang namanya tafsir Jalalain.
Jadi nama Jalalain ini adalah bukan nama orang ya, memang nama orang Jalalain bukan. Bahwa ini adalah nama dua orang nih. Itu ini kan ini isim musanna ya, isim yang bermakna dua. Jadi Jalalain ini adalah salah satu nama gabungan nama yang mempunyai nama Jalal. Itu siapa? Jalal siapa? Jalal siapa? Saya lupa, Suyuti apa ya. Jadi dua orang nih. Ini isim musanna ya, Jalalain nih katanya. Baru tahu tuh. Dapat juga nih sesuatu eh, yang bermakna nih yang saya dapatkan. Kemudian saya dapat lagi tentang sesuatu yang hal yang baru saya tahu. eh, Kita harus adab gitu kepada guru kita. Jangan sampai kita suul adab gitu. Jadi seorang murid itu tetap harus menghargai gurunya walaupun ketika ia belajar kepada gurunya itu tuturutan itu belajar alif bata, sementara ia itu udah besar dan sudah ngaji kemana-mana, entah itu ke luar negeri, ke Kairo atau kemana, harus tetap adab gitu Pak kepada guru yang mungkin masih eh, mengajar alif bata tuturutan kalau di kampung mah namanya, itu belajar ngaji itu yang dasar-dasarnya. Tetap kita harus adab kepada guru kita. Karena kita tidak mungkin bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Yang sekarang yang mereka itu menjadi eh, banyak ilmunya sampai belajar ke luar negeri gitu. Kalau nggak ada guru yang pertama yang mengajarkan alif bata, mungkin tidak bisa seperti itu gitu ya. Jangan sampai kita suul adab kepada guru. Karena banyak gitu diceritakan oleh Ustadz itu wali-wali atau seh-seh yang dulunya itu yang terkenal kayak Syekh Khalil Bangkalan, itu siapa lagi yang diceritakan teh eh, seh-seh yang memang belajarnya itu bukan karena belajar semata-mata eh, belajar ilmu apa ya, bukan. Jadi dia itu mendapatkan ilmu yang banyak menjadi wali itu karena adab terhadap guru gitu ya. Jadi bukan karena pintar tapi karena keberkahan gitu ya. Adab kepada guru itu bisa nempel tuh, bisa jadi menjadi pintar, menjadi calakan kata orang Sunda mah. Jadi begitu teman semua. Jadi berkahnya kita adab apa terhadap guru gitu ya, bisa menjadikan seorang itu menjadi wali atau pintar gitu ya. Seperti Sunan Kalijaga katanya, aduh saya lupa. Jadi dijelaskan Sunan Kalijaga itu awalnya siapa itu ya. Jadi sama gurunya Sunan Kalijaga itu disuruh diam di sini menjaga kali ini, jangan bergerak, jangan kemana-mana kalau saya belum datang. Nah, gitu sampai sampai si murid ini sebelum gurunya datang dia tetap di situ. Maka dinamakan Sunan Sunan Kalijaga katanya begitu. Ya. Jadi itu adalah keberkahan dari adab terhadap guru kita, lebih manjur, lebih masuk tuh eh, keberkahan ya, adab kepada guru. Apalagi ya yang didapat dari pengajian tadi. Pokoknya banyak lah. Yang terpenting kita itu harus tolabul ilmu ya, tolabul ilmi ya. Karena dengan eh, kita menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang besar tuh pahalanya. Jadi dikisahkan atau ada keterangan dengan melihatnya saja gitu ya, duduk kita di majelis melihat
gurunya saja yang menerangkan itu pahalanya bisa sampai 70 tahun gitu sholat sunnah. Bayangkan Pak, 70 tahun sholat sunnah tuh. Jadi betapa besarnya itu pahala menuntut ilmu ya. Kemudian di salah satu keterangan, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka selama kita duduk itu, walaupun kita tertidur itu ya, malaikat itu memohonkan ampun kepada orang itu yang sedang menuntut ilmu. Walaupun tidur ya, kita duduk aja walaupun tertidur, apalagi kita mendengarkan gitu ya. Itu betapa besarnya itu pahala menuntut ilmu gitu, teman semua. Dan jika kita mati itu, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu tuh, berjalan entah kemana gitu ya, itu bisa menjadi jihad gitu ya, dalam sebuah keterangan. Oke teman semua, ngopi lagi tuh, ngopi lagi biar nggak stres, biar tidak serius ting. Ngopi, ngopi, ngopi. Wah gitu aja ya, udah 16 menit kita ngobrol ngalor ngidul nih. Semoga bermanfaat. Eh, Mohon maaf ya kalau ada sesuatu yang salah dari saya atau tidak pas yang saya ucapkan. Mohon dibetulkan, mudah-mudahan bermanfaat ini. Saya ulang apa yang telah saya dapatkan. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.